Ya, baik Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita sudah lewat jamnya, kita akan mulai saja. Sebelum kita mulai, saya mau sharingkan satu pujian untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara dengarkan. Lalu kita akan masuk di dalam pemaparan materi kita malam hari ini. Nah, malam hari ini kita kembali membahas seri tokoh. Tokoh kali ini di Perjanjian Baru. Saya tidak tahu Bapak Ibu menganggap dia tokoh atau bukan, yaitu orang buta sejak lahir. Nah, ini sosok yang dicatat di dalam Alkitab, kita tidak tahu namanya siapa, tetapi orang ini ada di dalam Alkitab, dan hari ini kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Mulai malam ini, minggu depan, dan minggu selanjutnya, kita akan membahas Yohanes pasal 9. Kita akan bereksposisi, saudara-saudara, agak sedikit berbeda dengan pokok bahasan kita yang sebelum-sebelumnya di dalam tokoh-tokoh. Nah, memang saya lebih menaruh perhatian pada tokoh-tokoh Perjanjian Lama, karena ini tokoh-tokoh yang jarang dibahas, yang sering diabaikan, yang sering tidak dilihat, kira-kira apa signifikansinya di dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi ya, saya berdoa dan bergumul, tokoh mana yang kita akan bahas, lalu melihat situasi, maka saya break membahas orang buta sejak lahir ini, kita isi dengan yang kemarin, Be Still My Soul. Nah, setelah itu muncul lagi tokoh ini. Nah, setelah tokoh orang buta sejak lahir ini, saya akan sedang mempersiapkan saudara-saudara satu eksposisi di dalam Injil Lukas 16, orang kaya dan Lazarus. Kalau Tuhan pimpin, kita akan bahas itu. Dan saya akan mungkin melibatkan hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Ada Pak Pendeta Wasikun, saya akan libatkan beliau untuk berbicara, mengekspos nanti di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lalu nanti ada Pendeta Samuel Udau, saya juga akan libatkan beliau untuk mengekspos, dan ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan putarkan satu pujian. Mari kita nikmati pujian ini. Kiranya ini menjadi berkat buat kita sekalian.
Kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya undang kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersyukur untuk keselamatan yang mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami melihat Tuhan. Dan bersyukur keselamatan yang Tuhan anugerahkan yang membuat kami melek dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pimpinlah kami, sertai kami, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, sehingga kami sama-sama melihat kemuliaan Allah melalui perenungan kami malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena firman-Mu lah yang kami perlukan dan kami butuhkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini sebuah catatan yang penting ya, yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia, yaitu yang baru saja kita baca. Orang buta sejak lahir dicelikkan matanya dan dapat melihat kembali. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-32, ayat 32 itu mencatat saudara, bahwa dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ya terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
Jadi kejadian ini baru pertama kali. Kejadian ini belum pernah terjadi. Dan dalam sejarah, saudara, orang yang buta sejak lahir ini sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, dikatakan dia sudah dewasa usianya. Nanti pada waktu kejadian ribut, saudara-saudara, dikatakan orang tuanya pun ketakutan, sehingga dia mengatakan, tanya aja sendiri kepada dia, kok dia sudah dewasa. Berarti ini bukan anak-anak. Maka, saudara-saudara, kalau dibahas secara medis, sangat tidak mungkin itu saraf-sarafnya memungkinkan dia kembali melihat. Orang yang buta sejak lahir. Nah, ini yang menarik ya, saudara, yang akan kita lihat, yang akan kita bahas. Saudara perhatikan ayat yang pertama ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dikatakan waktu Yesus sedang lewat. Nah ini, bagian ini saudara, waktu Kristus lewat itu, dia waktu Kristus lewat, melihat orang buta itu. Waktu kapan? Kalau saudara lihat di dalam pasal ini, pasal 9, saudara tidak bisa lepas dari pasal 8. Yaitu bagian akhir, pasal 8 bagian akhir, saudara, orang-orang Yahudi itu marah kepada Kristus, lalu dikatakan ayat yang 59 pasal 8, mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, ketika Tuhan menghilang dan meninggalkan bait Allah, kelihatanlah, keluarlah orang ini, keluarlah Kristus dan melihat orang buta itu. Nanti saudara melihat itu ya, mereka ada juga di bait Allah, nanti dihakimi, dihukum, bukan dihukum, tetapi ada pengadilan gitu ya. Jadi saudara ini tidak bisa lepas dari pasal 8, di mana Kristus mau dirajam oleh orang Yahudi. Tetapi waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ini muncul perhatiannya kepada orang yang buta ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian pendengar PIK online dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus sebetulnya cukup alasannya. Tuhan Yesus punya cukup alasan untuk, ya sudahlah, pergi cepat-cepat. Karena orang Yahudi mau melempari dia batu. Sebelum orang Yahudi marah dan terjadi keributan, Tuhan Yesus punya alasan kok langsung aja pergi gitu ya. Namun dia justru menaruh perhatian kepada orang yang malang nasibnya ini. Bukan orang yang dari Malang, tetapi orang yang malang nasibnya ini. Kenapa dia malang? Karena dia buta sejak lahir. Walaupun Kristus sendiri dalam situasi yang genting, Kristus sendiri dalam waktu yang situasi yang yang krisis gitu ya. Dia bisa tinggalkan tempat itu, dia kebaskan, dia bisa pergi secepat mungkin dia bisa. Tetapi saudara-saudara kita menemukan Kristus justru masih mau memberikan belas kasihannya, memberikan perhatiannya. Sekalipun Kristus ada di dalam ancaman, saudara. Nah, inilah sifat Tuhan kita. Inilah sifat yang penuh belas kasihan. Perhatian kepada mereka yang dianggap bernasib yang kurang beruntung. Inilah Tuhan kita, saudara-saudara. Sebaliknya, saudara kalau lihat dalam konteks ini, Kristus meninggalkan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di bait Allah yang sedang marah, yang sedang geram, dan yang tidak percaya bahwa sebelumnya itu Kristus mengatakan sebelum Abraham aku ada loh. Itu argumentasi pasal 8, saudara. Dia mau mengatakan bahwa Abraham itu loh, sebelum Abraham aku sudah ada. Wih, orang Yahudi ngamuk, saudara. Kamu itu siapa? Umurmu belum juga 50 kok. Mengatakan kamu sebelumnya itu sudah ada. Sebelumnya lagi Tuhan mengatakan kalau kamu percaya kepada Bapak Abraham, kamu pasti percaya kepadaku. Wow, ini peristiwa ini, saudara-saudara, terulang lagi di dalam pasal 10, saudara. Nanti kita melihat. Maka pasal 10, sekali lagi, saudara, pasal 10 ayat 39 ya. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada, 39, maaf.
Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput di tangan mereka. Pasal 8 Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah yang sebelum dia sudah ada sebelum Abraham. Tetapi di dalam pasal 10 dia mengatakan akulah gembala, akulah Mesias yang dijanjikan itu. Wih, saudara-saudara, mereka marah. Maka kita melihat ada di dalam pasal 9 ini ada peristiwa di antara pasal 8 dan pasal 9 pasal 10 itu, saudara. Nah, menarik lagi, saudara, pasal 8 itu Tuhan Yesus ada di bait Allah. Kalau kita lihat runtutan di dalam pasal 7, ayat yang kedua, itu hari raya Pondok Daun. Sedangkan di dalam pasal 10, saudara-saudara, itu hari raya pentahbisan bait Allah. Menarik ya? Menarik ya? Dan peristiwa orang buta yang sejak lahir ini ada di antara itu, saudara. Ada di antara dua peristiwa ini. Sama-sama mereka menolak Kristus. Orang Yahudi yang menerima hukum Taurat, yang mengakui keturunan daripada Abraham, tetapi menolak Kristus. Sedangkan Kristus menaruh perhatian kepada orang buta ini. Saudara-saudara, ini mau berbicara apa sih? Ini mau berbicara apa? Inilah gambaran Injil ya. Inilah gambaran pemberitaan Injil. Yang kadang justru ditolak di dalam sendiri. Di dalam lingkungan gerejawi. Tetapi Tuhan bagikan kepada mereka yang di luar bait Allah itu. Tuhan bagikan kepada mereka yang ada di dalam kegelapan sejak lahirnya. Ada banyak orang-orang yang sejak lahir itu Kristen. Sejak lahir itu sudah ada di lingkungan Kristen. Bahkan namanya itu nama Kristiani gitu ya. Yakob, ya, Stefanus, ya, Matius, begitu ya. Nama-namanya itu Kristiani sekali, saudara. Tapi berapa banyak yang menerima Kristus? Saudara-saudara, banyak orang yang ada di lingkungan gerejawi tetapi belum diinjili. Banyak koster gereja itu belum Kristen. Banyak satpam gereja itu belum Kristen. Banyak petugas-petugas di gereja. Bahkan saya pernah di satu gereja, saya tidak sebut, saudara-saudara, tenaga adminnya itu non-Kristen. Lalu berdalih kepada, ini supaya memberikan kesempatan mereka bisa bekerja dan lain sebagainya. Lalu saya bertanya, kenapa nggak diinjili? Sudahkah diinjili? Dia kan otomatis dengar cerita-cerita khotbah, peringkasan khotbah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu sudah belasan tahun yang lampau. Sampai sekarang orang ini masih belum Kristen juga. Berita Injil Yesus Kristus seharusnya diteruskan dan terus-menerus bergema di dalam gereja. Kadang-kadang gereja, saudara, tidak memberitakan Injil lagi. Di dalam khotbah-khotbah sudah tidak ada Injil. Yang ada motivasi-motivasi, saudara. Yang ada adalah cerita-cerita tentang diri. Yang ada adalah cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari. Tidak ada Injilnya lagi. Berita Injil juga harus diberitakan kepada keluarga kita. Di sini ada anak saya. Keluarga saya juga sedang mendengar. Saya tidak jarang, bahkan mungkin sebagian dari mereka itu bosan sekali mendengarkan. Saya seringkali anak-anak saya juga menggoda atau menggoda saya begitu loh. Ya, manusia yang berdosa. Saya selalu sisipkan Injil, saudara. Sisipkan Injil. Kabarkan itu kepada semua orang. Kabarkan itu kepada mereka yang buta rohani di luar sana. Mereka tuh masih banyak yang buta rohani. Ada begitu banyak orang yang menantikan kabar keselamatan itu. Mari kita belajar seperti Kristus ya. Kapanpun, dimanapun, memberitakan Injil. Siapapun, kita berbagi berita keselamatan itu. Nah, saya tidak bicara teknik penginjilan, saudara, lalu apakah harus terima Tuhan Yesus, harus closing, harus dan sebagainya. Enggak. Tetapi berita itu harus tetap keluar. Yesus Kristus itu juru selamat. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus satu-satunya jalan kepada Bapa.
Saudara, itu Injil. Kenapa Kristus datang? Karena pemberontakan dosa kita, karena kejahatan kita. Itu Injil. Manusia tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui Injil. Menarik, saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudara-saudara, betapa malangnya orang ini ya. Betapa malangnya nasib orang ini. Karena tidak pernah melihat apa itu. Dan bagaimana terang itu. Apa itu terang? Dia tidak pernah melihat sejak lahir. Dia tidak pernah melihat apa itu dan bagaimana matahari itu. Dia tidak pernah melihat bagaimana sih pengalaman melihat terang itu. Saudara dan saya mungkin tidak bisa memahami karena saudara selalu melihat terang. Coba saudara lihat itu di YouTube ada begitu banyak orang yang buta warna. Waktu dikasih hadiah, hadiahnya itu berupa kacamata. Lalu kacamata itu dia bisa membedakan warna. Orang itu bisa sampai menangis. Orang itu bisa terharu. Melihat keindahan warna-warni yang ada di sekitar itu. Saudara-saudara, betapa malang orang itu. Dia tidak bisa bukan membedakan warna. Tapi dia tidak tahu apa itu terang. Tetapi saudara-saudara, bagi kita orang ini malang nasibnya. Tapi Alkitab ayat 5 mengatakan justru dia melihat terang hidup yang sesungguhnya itu. Orang ini melihat pribadi yang terang sejati itu. Yaitu Kristus. Menarik saudara-saudara ya. Orang ini tidak dapat melihat sosok Tuhan Yesus waktu ditanya, siapa dia? Aku nggak tahu. Di mana dia? Aku nggak tahu. Karena waktu itu aku masih buta. Dia hanya mengoleskan ludahnya ke tanah lalu disuruh aku ke membasuh ke Siloam, setelah itu aku melek. Mana orangnya? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu. Tetapi Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat. Tuhan melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini mau berbicara soal apa? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memperhatikan kejahatan-kejahatan orang-orang fasik. Allah itu melihat bagaimana perlakuan-perlakuan orang-orang yang jahat atas umatnya. Allah itu tahu kapan harus membebaskan umatnya yang sedang tertindas. Allah itu tahu kapan keadilannya dinyatakan. Allah itu memperhatikan saudara dan saya sebagai umatnya. Kalau orang buta yang sejak lahir ini diperhatikan oleh Allah, apalagi saudara yang sudah mengalami penebusan melalui Kristus Yesus. Saudara pun ada di dalam perhatian. Ada di dalam sorotan Allah. Ini menarik ya saudara-saudara. Saya mengajak kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-65. Inilah Allah yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Dia bukan Allah yang buta. Dia bukan Allah yang menciptakan telinga, tetapi dia tidak bisa mendengar. Dia bukan Allah yang tidak bisa bergerak. Dia bukan Allah orang yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Tetapi satu sisi dia adalah Allah yang memperkenankan dirinya untuk dikenal. Perhatikan Yesaya pasal 65. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Aku telah berkenan, ayat yang pertama ya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, yang mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan, yang bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi,
Yang kuat daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Allah yang berinisiatif, saudara. Allah yang mendahului memperkenalkan diri. Kepada siapa? Bangsa yang memberontak. Kepada siapa? Bangsa yang melawan dia. Kepada siapa? Bangsa yang menajiskan diri. Yang terus menyakitkan hati Tuhan. Justru Allah mau diperkenankan untuk kita mengenal dia. Inilah Allah yang di dalam Alkitab, saudara. Ia melihat orang buta itu sejak lahir. Dia yang berinisiatif. Dia adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan umatnya. Apalagi saudara dan saya. Kalau burung di udara dia pelihara. Kalau burung itu tidak dibiarkan jatuh tanpa perhatiannya dia. Apalagi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Dia yang memperkenalkan dirinya. Inilah yang disebut dengan wahyu. Dia mewahyukan dirinya, mereveal, menyatakan dirinya, membuka dirinya. Kalau saudara belajar, saudara pelajari, saudara silakan dengan jujur dan coba belajar. Allah mana yang seperti Alkitab ini? Semua Allah itu mereka yang dibuat oleh siapa? Umatnya yang membuat, umatnya yang membentuk. Tetapi Alkitab justru terbalik. Dia yang menyatakan diri. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allah nenek moyangmu. Akulah pencipta langit dan bumi. Akulah. Siapa namamu? Aku adalah aku. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Tanpa pernyataan Allah, manusia tidak akan pernah mampu menemukan Allah. Manusia yang berdosa, bagaimana bisa menemukan Allah? Yang suci, yang kudus, yang agung, yang mulia itu. Tidak akan pernah mungkin. Kecuali Allah yang berinisiatif. Maka jangan berkata bahwa engkau mengenal Allah, tetapi Allah lebih dulu mengenal engkau dan aku. Allah lebih dulu mengenal engkau dan aku. Lebih jauh di dalam Alkitab dikatakan bukan kita yang memilih Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah justru yang memilih kita. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Alkitab mengajarkan satu pribadi Allah yang berbeda sekali. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Orang buta sejak lahir ini dilihat oleh Tuhan Yesus ketika dilewati. Pertanyaannya, kenapa orang ini? Kok nggak yang lain? Apakah cuman dia saja yang buta? Bukankah ada pengemis-pengemis lainnya? Kalau saudara melihat, saudara nanti lihat di dalam sejarah perjanjian baru, saudara. Bait Allah itu dikitari oleh banyak orang pengemis. Banyak juga pedagang-pedagang penukar uang. Penukar binatang persembahan. Banyak sekali, saudara. Sehingga di situ tuh juga banyak orang-orang yang minta belas kasihan. Minta-minta. Ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh, ada orang macam-macam, saudara.
Tetapi kenapa Tuhan hanya menaruh perhatian kepada orang ini saja? Kenapa tidak semuanya saja? Di sini kita melihat, saudara-saudara, ada doktrin pemilihan. Doktrin pemilihan. Di sini kita menemukan ada doktrin kedaulatan Allah. Di sini kita menemukan bahwa Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang Dia mau menaruh belas kasihan. Tuhan mau bermurah hati kepada siapa yang Dia mau bermurah hati. Dia mengasihi yang satu dan membenci yang lainnya. Dia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dia memilih Israel dari antara bangsa-bangsa yang lain. Tuhan berdaulat, Tuhan yang memilih. Tuhan tidak memilih semua. Saudara-saudara, ketika kita bicara semua itu tidak semua. Seringkali kalau kita ngomong semua itu selalu pikir semua. Enggak, semua itu tidak semua. Tidak semua. Ya, saudara bicara apa ya? Ngomong apa ya? Oh, politikus itu jahat, korup. Enggak semua politikus. Ada kok yang enggak korup, ada yang enggak jahat. Oh, semua hakim itu bisa disuap. Oh, enggak semua kok, enggak semua. Saudara, ketika kita berkata semua itu kadang-kadang memiliki makna tidak semua. Memang Tuhan membuka, menyelamatkan semua bangsa. Tetapi tidak berarti semua pribadi itu tanpa pengecualian. Tidak. Saat dalam kehidupan kita belum mengalami lawatan Allah secara personal, saudara. Saat itu kita seperti orang buta yang sejak lahir ini. Tidak pernah melihat terang. Hidup di dalam kegelapan. Pekerjaannya terus-menerus meminta-minta. Alias merepotkan orang. Menjadi beban orang lain. Dia tidak bisa kerja sendiri karena dia buta. Saudara jangan bilang konteks hari ini ya. Oh, buta kan bisa jadi tukang pijat. Oh, saudara jangan lihat konteks hari ini. Ini konteks zaman lalu. Ya. Ini menjadi kutukan, ini menjadi anggapan orang ini berdosa. Makanya nanti ada pertanyaan ayat yang selanjutnya. Siapakah Tuhan yang berdosa ini? Diakah atau bapaknya atau orang tuanya itu? Ya. Ini konteksnya zaman itu, dia menjadi beban bagi keluarganya, menjadi beban bagi masyarakat. Dia merepotkan orang. Orang buta ini tidak memiliki pekerjaan sehingga terbiasa, sudah dia minta belas kasihan. Namun ketika mengalami belas kasihan dari Tuhan, mengalami anugerah dari Tuhan, ketemulah orang ini dengan terang itu sejatinya. Dia ketemu dengan Kristus. Dia menemukan makna hidupnya. Dia menemukan tujuan hidupnya itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini gambaran orang-orang yang berdosa, yang belum mengalami anugerah kasih karunia di dalam Kristus. Ini gambaran yang kita dulu juga seperti itu. Yang kita dulu sebelum mengenal karya penebusan di dalam Kristus, kita juga mengalami kebutaan. Buta rohani. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat kebaikan Allah, kita tidak bisa melihat karya-karya Allah, kita tidak bisa melihat matahari. Kita mengalami kebutaan akibat dosa. Hidup di dalam dosa itu membutakan, menjauhkan kita dari Allah. Hidup yang selalu membuat orang lain mengalami berbagai macam kesulitan. Menyulitkan orang, bukan jadi berkat, tetapi menjadi kesulitan-kesulitan. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi beban bagi orang lain. Hidup yang tidak memiliki tujuan. Hidup yang tidak memiliki arah yang jelas. Tidak memiliki makna. Tidak memiliki kepastian. Tidak ada kepastian, saudara. Hidup yang selalu mempertanyakan di dalam diri sendiri, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa aku buta, mengapa orang lain gak buta, orang lain itu lebih enak daripada aku, mengapa aku.
hidup yang tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa hidup damai dengan orang lain. Hidup yang cenderung cari kambing hitam, ini salahnya ini salahmu, ini salahnya dia, salah mereka, salah masyarakat, salah lingkungan. Bahkan dia mempersalahkan diri, ini gara-gara aku kurang pinter, gara-gara aku goblok, gara-gara aku begini, aku buta. Hidup yang selalu merasa terhina, terabaikan. Selalu ingin dikasihani, self-pity. Dosa itu merusak, saudara, hubungan manusia dengan penciptanya. Dosa itu merusak bukan cuma manusia dengan pencipta, tapi juga merusak dengan sesamanya. Dia merusak dengan dirinya sendiri. Dia merusak dengan alam. Dosa telah membutakan manusia untuk tidak dapat menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalam Alkitab. Saudara, berapa banyak orang yang diajak PA lalu tertarik? Berapa banyak orang yang diajak berdoa, pendalaman Alkitab, belajar firman, lalu tertarik? Berapa banyak? Ketika saudara mengundang, mungkin saudara malah ditertawakan. Mungkin saudara malah diolok-olok. Alah, sudahlah, jangan sok suci. Adalah, jangan fanatik-fanatik. Biasa-biasa saja. Dia tidak bisa melihat mutiara-mutiara itu di dalam firman. Ya memang, saudara-saudara, babi tidak akan pernah mengerti mutiara. Babi tidak pernah mengerti mutiara. Malah babi menginjak-injak mutiara. Ada beberapa rekan tanya kepada saya, Pak Sun, saya ini ngundang orang berkali-kali untuk ikut PIK ini. Tapi ya susah nih, nggak ada yang mau, Pak Sun. Biarkan, saudara. Biarkan. Nggak usah dipaksa. Saudara jangan memaksa mereka. Saudara juga jangan terus seolah-olah itu, saudara, dia memang buta, nggak bisa menilai. Orang buta nggak bisa menilai, saudara. Josh Swinnock menulis, saudara-saudara, orang yang sudah lama bertahun-tahun di dalam penjara, yang cuma lihat lilin itu, sinar yang lilin itu, saudara. Dia tidak pernah lihat matahari. Waktu dia keluar dari penjara, dia lihat sinar matahari itu begitu silau, begitu terang, begitu kuat. Sinar lilin itu nggak ada artinya apa-apa, bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita waktu belajar firman, kita dicelekkan oleh firman. Kita melihat kelimpahan kekayaan di dalam firman. Kemarin saya diundang untuk berbicara membahas mengenai doa Bapak kami. Waktu saya sharingkan ini loh, kita akan membahas PA mengenai doa Bapak kami. Ada 2 orang membahas kepada saya, apalagi yang mau dibahas? Doa Bapak kami kok dibahas? Doa Bapak kami itu sudah terlalu sering kita ucapkan, sehingga kita rasa tidak perlu lagi. Kita rasa sudah tahu. Padahal di dalam kelimpahan kekayaan makna arti doa Bapa kami itu begitu besar, saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa melihat? Jawabannya dosa itu membutakan banyak orang. Konteks ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesuslah yang mula-mula melihat orang buta ini. Yesuslah yang pertama kali melihat orang buta sejak lahir ini. Tentulah orang buta ini nggak bisa melihat. Yesuslah yang semula berinisiatif untuk mau menyembuhkan dia. Yesuslah yang mengawali, menyatakan belas kasihannya Allah. Kita belajar di sini, saudara-saudara, anugerah Allah itu
mendahului respon manusia. Anugerah Allah mendahului respon manusia. Maka ada pertanyaan, bertobat dulu atau lahir baru dulu? Bertobat dulu atau lahir baru? Bertobat lalu lahir baru, atau lahir baru baru bertobat? Jawabannya yang benar yang mana? Lahir baru dulu. Lahir baru dulu. Kita dulu mati karena dosa. Efesus pasal 2. Lalu dilahirkan. Diperanakan pula oleh Roh Kudus. Baru kita sadar dosa. Baru kita sadar tentang pribadi Allah. Baru kita sadar untuk melakukan hidup sesuai dengan pertobatan. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu pemberian Allah, saudara. Keselamatan itu anugerah, bukan jasa, bukan upaya manusia. Ini kasih karunia dari Allah, bukan hasil kebaikan saudara dan saya. Manusia ini buta kok. Bisa berbuat baik apa? Dia cuma bisa minta-minta kok. Nggak bisa berbuat. Yesus yang lebih dulu melihat dia. Dia nggak bisa melihat Yesus. Yesus yang lebih dulu berinisiatif. Manusia mati akibat dosa, saudara. Maka Allah perlu menyatakan diri. Allah perlu membuka dirinya, memperkenalkan dirinya. Allah perlu memberikan jalan keselamatan. Karena manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Inilah Alkitab. Inilah kekristenan. Allah akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia mau menaruh belas kasihan. Dan bermurah hati kepada siapa yang dia mau bermurah hati. Kita maju, saudara, di dalam ayat yang kedua ya. Kita maju di dalam ayat yang kedua. Saudara perhatikan itu di dalam Yohanes pasal 9. Kita kembali ke Yohanes pasal 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dilahirkan buta. Ini menarik ya, saudara ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini kah atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, suara dan pertanyaan para murid ini mewakili pandangan umum yang ada. Pandangan umum yang common, yang kita sering dengar, saudara, bahwa kecelakaan nasib seseorang itu akibat dosanya. Ya, akibat dosa itu betul. Itu betul, itu ada kebenaran yang separuh, saudara. Pertanyaan para murid ini tentang dosa, saudara. Menarik ya. Loh, Sundoro, bukankah kamu tadi juga di dalam bagian pertama kamu mengkaitkan dengan dosa? Iya, betul. Makanya saya mengatakan tidak sepenuhnya salah. Ada kebenarannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh para murid, saudara, kita melihat ya, kita menemukan ada motivasi yang pertama, saudara. Dia mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Ini cari kambing hitam nih. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Siapa ya? Ya itu loh perempuan yang kamu kasih. Lalu perempuan mengatakan, siapa? Ya itu loh ular. Gitu ya, saudara. Persis ya, saudara ya. Persis. Dengan nenek moyang ini. Coba saudara lihat itu ya. Kalau ada kejadian apa-apa, saudara kan selalu cari kambing hitam ya. Siapa ini ya yang bisa dikorbankan? Siapa yang dipersalahkan ya? Jarang kan orang itu, bahkan ada video yang menarik ya saudara ya. Orang anak-anak gitu ya, dikasih makanan gitu ya, ditutup, dibilang jangan dibuka makanannya. Lalu ditinggal. Wah, anak ini tergoda, saudara, tergoda. Akhirnya saking nggak kuat, saudara, dia buka tutupnya. Begitu dia buka, langsung makanannya keluar. Waduh, dia kaget karena nggak bisa balikin lagi. Wah, itu di video dia nggak tahu kalau itu dikasih video tersembunyi.
Lalu ditanya, loh kok bisa? Oh iya, aku tadi nggak sengaja loh. Karena dia sendiri kan ya. Ya, kakiku kesenggol, kebuka. Padahal dia sengaja. Nah ini saudara ya. Kita selalu coba saudara kalau di lampu merah ya. Ayo, kalau saudara nerobos lampu merah ya. Coba lihat ya. Pengalaman pribadi ya, termasuk saya. Saudara kalau nerobos lampu merah kan mesti lihat ke belakang ya. Kenapa lihat ke belakang? Ada nggak yang ikut gitu ya? Kalau saudara yang paling belakang, saudara pasti nggak nerobos. Tapi kalau saudara lihat, oh di belakang ada juga tancap gas. Oh, saudara juga akan, aku ikut. Gitu. Karena apa? Saudara merasa nggak sendirian ya. Nanti kalau saudara ditangkap, saudara mah, loh itu ada yang lebih belakang loh Pak. Kita selalu mencari kambing hitam. Pertanyaan daripada murid-murid ini, saudara, juga mempunyai motivasi semangat penghakiman. Siapa yang salah? Ini ada penghakiman, judgmental. Makanya terjadi, saudara, penghukuman Tuhan. Karena siapa ini? Ini keberdosaan manusia sih. Lu sih, situ sih. Makanya Tuhan hukum kamu. Nah tadi ada pertanyaan, saudara ya. Ada yang bertanya tadi sebelum kita kelas mulai, tanya, mana yang bidat? Saya nggak langsung jawab mana yang bidat. Kenapa? Karena nanti kita jadi semangat penghakiman. Kita seolah-olah yang menghakimi. Kita tuh gampang menghakimi kok, saudara. Kita paling mudah menghakimi. Saudara lihat untuk menghakimi. Saudara lihat itu ya. Saudara sambil dengar ini pun saudara menghakimi saya. Aduh rambutnya, aduh bajunya, aduh dasinya. Terus saudara juga sambil melihat menghakimi saya, saudara menghakimi diri sendiri. Loh rambutku. Sehingga banyak kok yang sambil online juga betul-betulin rambutnya sendiri, penampilannya sendiri gitu ya. Makanya saudara saya kalau online ini saudara, ini saya nggak bisa melihat wajah saudara saya. Saya langsung lihat fokus kepada materi. Saya hanya melihat lampu ini hijau menyala. Kalau selama lampu ini hijau nyala, pasti kameranya nyala. Kalau enggak, saya tergoda, saya lihat diri sendiri. Dan saya tergoda untuk lihat orang lain itu. Ada orang yang jalan-jalan, ada yang nggak sambil duduk, ada yang sambil lari-lari, ada yang sambil makan. Itu tergoda saya. Nanti tergoda minta, begitu. Tergoda fokusnya, gitu. Jadi saya fokus kepada materi. Kenapa? Memang semangat penghakiman kita itu, kita melihat orang, jeleknya, cantiknya, gantengnya, kerennya, kok begini, itu penghakiman sudah. Saudara dan saya juga dihakimi, saudara dan saya dihakimi. Dan persoalannya ini cari siapa ini yang salah ya? Siapa yang salah? Oh kamu, makanya ini dia hukum kamu. Penghakiman saudara. Berapa banyak ya kita di gereja pun juga menghakimi. Oh, khotbahnya tadi nggak bagus. WL-nya tadi nggak bagus. Liturgisnya. Nyanyinya loh, falas. Penyanyinya loh, musiknya loh. Kita penghakiman, saudara. Ada orang mengatakan jangan menghakimi. Loh, kalimat jangan menghakimi itu sudah penghakiman. Kadang-kadang kalau bicara sama seseorang itu, sudahlah Sundoro jangan menghakimi. Loh, itu juga penghakiman loh. Kalimat jangan menghakimi itu sudah penghakiman kepada saya. Siapakah yang salah, guru? Ini dikaitkan dengan siapa? Ini dosanya siapa, guru? Pertanyaan ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan masa lalu, saudara. Masa lalu. Nah, ini dosa siapa ya? Sehingga dia buta sejak lahir. Dia dilahirkan buta loh. Ini salah siapa? Nah inilah manajemen psikologi, saudara. Manajemen psikologi itu kan begitu ya. Mencari masa lalu, rekoleksi, retreat gitu ya. Lalu saya dulu buat kesalahan di sini sih. Kita ambil pelajaran supaya tidak membuat kesalahan lagi. Inilah manajemen psikologi, saudara. Pertanyaan murid-murid ini, saudara. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini menyangkut dengan persoalan problem of evil, persoalan kejahatan. Siapakah penyebab orang ini buta sejak lahir?
Apakah penyebabnya muncul kejahatan, ketidakberuntungan, ketidakadilan? Apa yang menyebabkan munculnya? Nah, di dalam problem of evil, saudara-saudara akan menemukan ya. Saudara memang akan menemukan dalam realita hidup ini. Dan Alkitab juga mengajarkan itu. Memang ada beberapa penyebab. Ada beberapa penyebab kesulitan, penderitaan dalam kehidupan ini. Bisa karena orang lain. Bisa karena kita sendiri terbatas, kesehatan kita terbatas, usia kita terbatas, umur kita terbatas, tubuh kita sendiri terbatas, kehadiran kita terbatas. Saudara kan pernah mengatakan, coba begini ya, aku coba datang lebih awal ya, coba tahu begini. Itu kan keterbatasan diri, saudara. Keterbatasan sendiri kan. Tapi saudara tahu, saudara ada di sana, tetapi ada bencana alam. Saudara juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bisa karena bencana alam. Alam juga bisa berbuat, bukan. Alam bisa terjadi bencana karena ulah manusia juga. Bisa juga. Dan kita juga belajar evil itu bisa muncul dari mana? Iblis bisa. Tetapi yang menarik, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa evil pun bisa dari Allah sendiri. Allah sendiri. Poin yang terakhir ini sulit untuk kita terima. Kadang-kadang banyak orang Kristen pun nggak setuju. Kok Allah memberikan kejahatannya? Allah memberikan kesulitan. Tapi faktanya memang Alkitab menulis seperti itu. Saya bacakan di dalam Alkitab, saudara, ya. Keluaran pasal ke-4 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Keluaran ya. Pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Ini ayat yang terkenal, saudara ya. Ketika Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Pasal 4 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Allah, bukankah aku, yakni Tuhan? Masihkah kita bisa berkata amin, saudara? Siapakah yang membuat anak saudara autis? Siapakah yang membuat anak saudara mungkin cacat? Siapakah yang membuat anak saudara bisu tuli? Sulit ya menerima ini ya. Tapi inilah Alkitab. Inilah Alkitab. Nah, nanti di dalam bagian selanjutnya, saudara, kita bukan cuma melihat bahwa itu Allah. Tetapi kita akan melihat ada kemuliaan Allah yang sedang dipersiapkan dan akan dinyatakan. Maka kalau saudara tidak celik, saudara akan merasa nasibnya malang. Saudara merasa ketidakberuntungan. Karena saudara tidak bisa melihat. Saya mengajak lagi di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, saudara. 1 Samuel pasal yang kedua. Kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 6 dan 7, ya, saudara. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan yang membuat, Tuhan yang mematikan, Tuhan juga yang menghidupkan. Saya pernah punya pegawai, saudara, yang baik sekali. Dia memang Kristen, tapi Kristen yang bukan, saudara, dia masih nggak yakin dengan keselamatannya. Dia yakin keselamatannya itu bisa hilang. Lalu saya coba diskusi, saya dialog, saya ijilin, saya ajak dia berpikir,
Akhirnya dia meyakini bahwa keselamatan itu teguh, nggak bisa hilang, kekal. Satu kali dia mati, saudara. Mati tenggelam. Waktu dia berenang tenggelam, kram. Waktu mati di ruang jenazah, pendetanya itu, saudara, ngomel-ngomel, saudara. Di depan jenazahnya. Waktu ngomel-ngomel dia mengatakan, sialan iblis ini kurang ajar, iblis ini kurang ajar, sialan iblis ini kurang ajar. Saya bingung, saudara. Lalu saya tanya kepada pendetanya itu, kenapa ibu mengatakan begitu? Iya, ini anak sedang giat-giatnya, ini anak sedang semangat-semangatnya, tapi dimatikan oleh iblis. Loh, benarkah iblis bisa mematikan? Kalaupun benar, bukankah itu tanpa izin oleh Tuhan? Siapa yang memiliki nyawa? Alkitab mengatakan Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang baik matinya lebih cepat. Kadang-kadang kita melihat orang-orang jahat, kenapa tidak mati-mati ya? Lalu kita bertanya, aduh Tuhan ini, lalu kita mau ngomel, Tuhan tidak adil ya? Enggak loh saudara, kadang-kadang Tuhan mengasihi orang itu sehingga dia dipanggil lebih cepat. Atau Tuhan mengasihi orang itu supaya dia bisa bertobat, dia hidup lebih lama. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang menurunkan, Tuhan pula yang mengangkat. Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kaya. Jadi saudara nggak usah iri, nggak usah jealous, saudara nggak usah menggerutu, ngomel, bersungut-sungut. Kenapa ya? Dia kerjanya enak-enak, tapi hasilnya besar. Saya ini kerja ngoyo, ngotot, tapi hasilnya kok kecil ya? Amsal Sulaiman pasal 22. Amsal Sulaiman 22 ayat 2. Alkitab mengatakan apa kepada kita? Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal Sulaiman 22 ayat 2. Orang kaya dan miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara nanti jangan ekstrimkan lagi ya. Kalau gitu ya Sundoro ya nggak usah ngoyo-ngoyo ya, nggak usah ngotot-ngotot. Enggak. Kita diajar untuk kerja keras. Kita juga diajar untuk ulet. Kita nggak boleh malas. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini semua Tuhan yang membuat gini, lalu bagaimana? Tuhan kok membuat begini ya? Tuhan kok membuat orang yang buta sejak lahir? Tuhan apa itu? Tunggu dulu, saudara-saudara. Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab di dalam Yesaya pasal 29. Saya mengajak kita membuka Yesaya pasal 29. Ya, Yesaya 29 ayat 18. Pada waktu itu, 29 ayat 18. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kelemahan dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Sekali lagi, dia bukan Tuhan yang membuat kita sengsara, lalu dia tidak memberikan jalan keluar. No, ada nubuatan, saudara. Ada nubuatan bahwa Mesias itu akan datang. Ada kelepasan, ada yang di kegelapan akan dicelekkan, dimelekkan dan melihat terang itu. Mereka yang buta akan melihat. Masih Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Ada nubuatan lain, saudara. 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ada penghiburan, saudara. Ada pengharapan. Ada kekuatan. Ada janji kelepasan. Ada janji sorak-sorai. Bukankah ini indah?
Bukankah ini menghibur? Masih Yesaya, saudara, 42. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Yesaya 42. Aku ini, Tuhan, Yahweh, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Saudara-saudara, ini ada nubuatan, ada janji, ada kelepasan dari Mesias. Saudara, ini semua nubuatan, ini tentang apa yang akan dikerjakan oleh Sang Mesias itu. Ini akan yang dikerjakan oleh Kristus. Maka Kristus datang melihat orang buta sejak lahir itu. Ya, ada benar juga. Memang ada, bukan tidak ada. Yang melakukan tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita menghadapi konsekuensinya. Ada hal yang kita melakukan tidak sesuai dengan rencana dan ketetapan Allah, lalu ada konsekuensinya, ada disiplin, ya itu ada memang. Tetapi dalam konteks ini, saudara, kita melihat bahwa tidak selalu demikian. Ada juga bagian pekerjaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sekarang mengalami kesulitan, saudara merasa ketidakberuntungan nasib, saudara-saudara jangan langsung berkeluh kesah. Saudara jangan langsung bertanya siapa salahnya. Saudara jangan gampang-gampang terjebak mengasihani diri. Tetapi cobalah saudara berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Saya akan berhenti sampai di sini, lalu kita akan lanjut minggu depan, ayat yang selanjutnya. Dan kiranya Tuhan memampukan kita melihat janji kekuatan penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ada banyak hal di dalam kehidupan kami ini. Kami mempertanyakan Engkau. Kami cari kambing hitam. Kami menghakimi satu dengan yang lain. Ada banyak hal kami tidak mampu melihat bahwa ada Allah yang sedang bekerja dan menyatakan kemuliaannya melalui perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Yang sedang kami bebani, yang sedang kami gumuli. Tolonglah kami Tuhan, melihat. Tolonglah kami untuk mengerti. Tolonglah kami untuk melek. Dan kami bersyukur Tuhan sudah menyatakan diri. Kami bersyukur Tuhan berinisiatif. Kami bersyukur Tuhan berespon dan beranugerah kepada kami. Biarlah Tuhan terus memimpin, memakai setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat malam sampai minggu depan. Ya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersama